Belajar kisah-kisah yang terjadi dalam Alkitab untuk diterapkan dalam kehidupan pribadi kita. Jadi, jangan lupa subscribe, nyalain notifikasinya, dan juga share ke teman-teman. Pelajaran kita yang kita tahu sudah cerita umumnya bahwa Herodes kan raja. Kalau raja itu maka dia menginginkan ya anaknya lah keturunan berikutnya tetap memerintah dan keturunan-keturunan selanjutnya. Mereka bukan orang yang nggak tahu apa-apa tiba-tiba datang terus masuk dalam catatan Alkitab juga. Allah kan selalu mencari orang yang memang diberikan petunjuk, yang memang orang itu juga pencari daripada Allah. Ya, jadi bukan hanya sekedar diterima kemudian jalan. Boleh lihat cerita-cerita. Balik lagi nih sama kita di Cornerstone Connection Hope Channel Indonesia. Yoi. Nah, sekarang Kak Brenda, kita itu kenapa tuh? mau mengucapkan selamat tahun baru dulu dong buat semuanya. Kan minggu lalu udah. Ya kan kita baru ketemu. Oh iya, kita baru ketemu. Selamat tahun baru. Oke, selamat tahun baru. Selamat tahun baru Kak Brenda. Selamat tahun baru teman-teman semuanya. Gitu. Nah, Kak Brenda, Ini apa-apaan nih? Kenapa nih? Ini siapa? Ini apa-apaan? Ini siapa nih? Kok setnya kayak nggak asing gini nih? aduh, Kita juga ngeliatnya kayak nggak asing nih. asing ya? Ini kalian siapa nih? Kami Kita kan hostnya di sini. Iya. Emang iya? Iya. Lah terus saya siapa dong? Lah kok gitu sih? Ini dua ngapain ada dua di sini? Apakah saya membelah diri jadi dua? Enggak Iya, dong. silakan duduk. Kalau bisa membelah diri juga nggak apa-apa sih. Tunggu. Kok kayak makin menciut ya? Ini ada apa ya ini ya? Enggak. Apakah ada Lihat. karena 2023 ada kesenjangan sosial? Tidak, Wah. tidak. Wah. Oke lah kalau gitu. Jangan. Saya ini dulu. Saya telepon salah satu teman saya dulu nih. Oke. Belum juga ditelepon. Belum Udah ada. ditelepon. Ini Tadi salah belum satu ditelepon. jenis yang sangat baik enggak? Aku juga dapat telepon langsung Tadi sini. Tadi mau gimmick telepon loh. Aku udah nyiapin telepon di sini tadi mau ngambil gini. Terus kayak teleponnya di sini gitu. Udah ditelepon. Tadi gue kayak udah gagal ini ya. Tadi Gagal. kan kayak udah dapat telepon duluan ke sini. Nih udahlah dulu. Oke, duduk aja. Ini siapa Gir? Hey. Ini siapa ya? Ini siapa? Oke, kenalin kan. Oh ya, kenalin. Ini Brenda. Ini Brenda. Ini siapa? Ini saya siapa? Saya juga nggak tahu Kak ini Kak. Saya nggak tahu ya. Yang lain ini siapa nih? Saya Rivaldo. Oh, Rivaldo. Ini siapa? Lah kamu siapa? Lah aku juga siapa? Lah kita kan kita ini apa ya? Ini ngapain kita sih? Enggak gini. Oh, Jadi kayak sebuah sesuatu yang sangat indah. Rivaldo, Ya. Geraldo, Ya. Do, siapa? Brenda. Brenda, Brian. Brian. Oh, kayak ada sesuatu yang Teori teori Iya. apa ya? Cocokologi yang bisa Cocokologi. masuk aja gitu kan. bisa ini nyambung. Apakah ini Kayak nyambung gitu ya, ada benang-benang merah dari nama gitu. Iya. Brian. Kayak nggak ada deh. Enggak benar-benaran mah. Itu istilahnya. Oh gitu ya. Bukan benang merah beneran. Ya maaf sih, kan baru juga merasakan indahnya aura ini lagi kan. Iya. Gimana Gimana kabarnya? Kakak di sini sehat? Sehat. Begitu. Biasanya kita yang nanya kabar orang-orang ya. Iya. Sekarang kita yang ditanya. Nanti kali ini gue jadi diem dulu lah, biar ditanya-tanya terus. Biasanya kan gue tanya-tanya. BTW kita sering lihat deh kayaknya kalian berdua di mana ya? Di mana tuh kira-kira? Acara sih kayaknya. YouTube. Di YouTube. Itu paling sering sih. Di kampus banyak Kalau kampus kan kita jarang tahu. Oke deh. Atau di mana-mana gitu kan. Iya. Oke. Tunggu, kita lagi di mana nih sekarang nih? Ini lagi di acara. Studio Hope Channel. Iya benar sih. Ya untuk acara apa? Ini kan biar acara. ada menjurus kayak ini transisinya iya. biar bagus gitu. Untuk ya. acara itu tuh. Cornerstone. Apa tuh? Mm-mm. Oh, jadi kita lagi di acara ini nih. Iya. Bener banget. Lagi di acara
Iya. Cornerstone. Jadi Kita lagi bawain ini sekarang. Lagi ini nih. Nih, Iya, di depan. berarti tetap bersama kami di Cornerstone Connection. Nah, ini udah Alkitab apa lagi yang akan kita bahas nih di sini teman-teman. Aku belum tahu sih. Tadi aku belum lihat sebenarnya. Tapi Pelajaran nggak kita. apa-apa. Iya. Yang aku tahu baru judulnya. Hmm. Biar nggak spoiler ke mereka. Nah, tapi sebelumnya aku juga mau kasih tahu nih ke teman-teman yang ada di rumah Hmm. bahwa di akhir segmen nanti kita akan memberitahukan sebuah Kuis bukan? kuis. Benar. Gimana kalau kuisnya nanti kita minta tolong aja ke Iya, sesepuh-sesepuh sama kita seperti ini Iya. Bentar buat nih. bacain. Ya. Ini ada kuis nih. Ada. Baru banget, Nanti baru kan? banget, baru banget. Gila, nggak ada, Baru beneran. Dulu nggak ada. Oh, Dulu gitu. nggak ada. Oh, sekarang kita ada kuis dan Pantesan. hadiahnya itu kemarin kunci rumah di Tangerang. Bukan. Kuncinya ada yang ketinggalan gitu. Bukan. Iya. Oh, ada yang ketinggalan nih. Udah. Berarti kalau gitu kita nggak boleh lupa nih untuk saksikan terus pembahasan-pembahasan ini Betul dari banget. awal hingga akhirnya karena Iya. pertanyaan kuisnya pasti ya berdasarkan pembelajaran saat ini Betul dong. banget, Kak. Dan untuk pertanyaannya akan diumumkan di akhir segmen Segmen nanti. Betul. Nah, nih teman-teman semua di sini nih, dan juga teman-teman di rumah. Ya. Untuk pelajaran minggu ini kita akan belajar pada triwulan ini dengan tema utama apa tuh? Nah, Dalam daging. Dalam Oke, daging. dalam daging. Di mana pelajaran kita saat ini udah masuk ke pelajaran ke-5 dengan judul mengikuti bintang. Kelima. Mengikuti bintang di sana. Mengikuti bintang di sana. Bintang di sana, iya. Ketinggalan ya. Ketinggalan. Oh, itu gimmick, itu Gimmick. gimmick. Iya. Lanjut. Kita coba tahu di rumah kan kayak kok bintang doang gitu. Iya. Ada Ada di sana. Iya, di Iya. sana. Di mana inti dari pelajaran kita ini adalah ketika orang Majus pergi mencari Mesias. Nah, seseorang yang mereka pelajari Global Positioning System Apa alami. tuh? Global, Belum tahu Global. juga. global, Iya. global. Positioning, Posisi. posisi, sistem. Jadi sama aja. Ya udah. Pokoknya kayak gitu. Translate doang ya gitu. Pokoknya Global Positioning System alami ciptaan Allah. Ya. Nah, yang mengarahkan mereka tepat pada tempat yang mereka inginkan. Tahu kan yang cerita orang Majus? Tahu. Pernah dengar kan? Tahu. Nah, Tahu tapi tahu. Oh, berarti nanti kita bahas Iya, lagi iya, dong ya biar kan. kita Nanti kan lupa. dibahas lagi. Jangan Ya. lupa dibahas. betul. Bener banget nih, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem pada zaman Herodes, datanglah orang-orang Majus Timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, orang raja Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya dan datang untuk menyembahnya. Nah, terus si Herodes kan ya? Iya, Benar. iya. Herodes nih kaget, dia Nah, terkejut ketika mendengar hal itu. Betul. Terus habis itu dia nyuruh nih kayaknya bawahannya buat Selidikin ya kan. selidikin. Terus pas mereka ketemuin langsung deh disuruh kabarin si Herodes. Keren juga ya. Iya. Tapi zaman dulu keren udah ya. begitu, udah kayak ada ajudan. Betul. Keren banget ya. Oh, gue ya? Iya. Iya, kayak kita nunggu. Terus mereka tuh pergi nih mengikuti arah bintang itu. Jadi kayak mereka memfollow the star gitu kan. Memfollow Kayak- the star. Lihat bintang. I see the star Iya. gitu kan. Karena- Hingga Tadi bukan follow the star, Global Positioning System. Oh iya Iya, maaf. Ya itulah intinya kan. Iya. Terus hingga akhirnya bintang itu berhenti di atas tempat. Di Apa mana? tuh? Di mana? Where Hmm. anak itu berada. Maka masuklah mereka untuk melihat dan menyembah anak itu. Jadi ya mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan emas, Cek. Apa ada lagi? enggak, ada Dulu belum kemenyan dan juga mur. Ya, seperti itulah. Nah, terus setelah itu tahu nggak, Ger? Apa tuh? Karena mimpi yang didapat itu, Hmm. akhirnya para orang-orang Majus ini pulang ke negeri mereka melalui jalan yang lain nih. Kok bisa lewat jalan yang lain gitu? Nah, karena apa? Nanti kita bisa tanya ke Iya, pendeta. benar. Iya, Itu itulah gongnya itu. itulah kenapa pendeta harus ada di sini. Iya, nanti ya. Itu jadi pertanyaan. Benar. Nah, setelah itu ternyata si Herodes tahu nih bahwa dia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus tadi. Nah, maka marahlah nih si Herodes, kemudian menyuruh untuk membunuh seluruh anak di Bethlehem yang berumur 2 tahun ke bawah. Ekstrim juga ya? Dedo Iya. belum ada ya waktu itu ya? Belum. Belum. Kebetulan saya masih jadi mimpi. Masih ngawang-ngawang. Iya. Nah, dengan demikian genaplah firman yang disampaikan Nabi Yeremia yang bilangnya itu terdengarlah suara di Rama,
tangis dan ratap yang amat sedih. Ntar ada efek-efek. Iya, Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Gitu, Ren. Yeah. Oke. Habis itu setelah Raja Herodes ini meninggal, terus nampaklah malaikat kepada Yusuf. Iya. Ini dia, si malaikat ini tiba-tiba muncul kepada Yusuf. Dia ngasih tahu apa di mimpinya itu, dia suruh bangun, ambil anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Terus habis itu akhirnya apa? Akhirnya mereka pergi deh ke Galilea di kota Nazaret. Gitu. Wah, seru banget. Wah, ekspresinya luar biasa. Kayak kerasa seru banget. Wah, seru banget gitu. Aku jadi penasaran banget gitu, mau diskusi lagi gitu. Boleh nggak sih? Boleh. Gitu nih. Karena seru banget ya, boleh dong Ger, kita berdiskusi lagi. Pasti kalian juga penasaran kan sama cerita selanjutnya. Pasti teman-teman juga kan yang ada di rumah, walaupun udah rada tahu ceritanya, tapi kan ya pura-pura aja lah nggak tahu, biar kita bisa bahas. Kita bisa bahas di sini kan lebih seru kalau rame-rame. Namun sebelum kita lanjut teman-teman, kita akan kembali lagi mencari tahu apa maksud dari pelajaran kita. Tetap bersama kami di Cornerstone Connections. Kembali lagi di Cornerstone Connections. Program ini hadir untuk menuntun kamu kepada Alkitab agar dapat melihat kisah besar Allah dan juga manusia. Jika kamu mencari firman Allah yang benar, Cornerstone Connection menyajikan Alkitab dan menantang kamu untuk menghubungkannya dalam kehidupanmu. Nah, saat ini kita mau ngebahas tadi yang udah kita diskusiin tuh. Betul. Padahal banyakan gimmick sebenarnya. Ya, ada kita diskusiin lah. Lupa tadi gimmicknya apa. Jangan lupa nih, pelajaran keberapa nih kita nih? Pelajaran Itu 5 dong. Judulnya apa nih? Tadi kan udah dibaca tuh. Apa tuh? Mengikuti bintang di sana. Nah, itu dia. Nah, dan ayat inti kita sepanjang 1 minggu ini terdapat di Matius 22. Ada bisa bacain nggak? Boleh. Matius 2 ayat 2. Sorry deh, gue udah baca dulu. Udah nih. Dan Matius 2 ayat 2. Oh, ada. Dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Benar tuh. Nah, setelah kita baca ayat inti, kita coba baca lagi nih dari Sekilas Cahaya. Di mana Sekilas Cahaya ini diambil dari Alfa dan Omega jilid 5 halaman 50. Aku bacain ya? Boleh. Oke. Orang Majus itu telah melihat sebuah cahaya ajaib di angkasa pada malam ketika kemuliaan Allah meliputi bukit-bukit Bethlehem. Gak apa-apa. Biar kayak dikasih sibuk aja itu. Iya. Ketika cahaya tersebut berangsur-angsur pudar, timbullah sebuah bintang yang gemerlapan dan berpindah perlahan-lahan di angkasa. Itu bukannya sebuah bintang biasa ataupun planet, dan pemandangan itu membangkitkan perhatian yang amat sangat. Bintang itu adalah sepasukan malaikat yang bercahaya-cahaya jauh di angkasa. Akan tetapi, tentang ini tiada diketahui apa-apa oleh orang Majus itu. Nah, di segmen ini juga telah hadir bersama dengan kami the one and only Pendeta Benny Tamuna. Nah, Pak Pendeta, seperti biasanya Cornerstone, kita akan banyak sekali pertanyaan. Itu dia. Nah, pertanyaan ini juga tentunya termasuk dengan pelajaran kelima ini, Pak Pendeta. Iya, kalau enggak beda segmen lagi. Iya. Bener nih apa kata mereka nih Pendeta. Jadi ya mungkin langsung ke pertanyaan pertama aja ya Pendeta ya, tentang pembelajaran ini ya Pendeta ya. Boleh Pendeta? Ini udah nyambung lagi yang lama dengan yang baru. Iya. Udah. Harus gitu. Boleh nangis. Mungkin Pendeta terkaget-kaget mungkin. Atau mungkin Pendeta coba tahu lupa dengan kita. Apa mungkin Pendeta punya pertanyaan nggak? Jangan ada nanti bingung kita. Sesat, kasihan yang di rumah. Oke, kita bertanya ya. Kita coba mode serius dulu nih kali ini. Oke. Pendeta, seperti ini Pendeta. Kita tahu tentang kisah ini semuanya. Yang menjadi pertanyaan bagi saya adalah mengapa Herodes seperti merasa terganggu yang tadi kita sudah sempat bahas tadi di segmen sebelumnya oleh kelahiran Yesus. Iya,
pelajaran kita yang kita tahu sudah cerita umumnya bahwa Herodes kan raja. Kalau raja itu maka dia menginginkan ya anaknya lah keturunan berikutnya tetap memerintah dan keturunan-keturunan selanjutnya. Jadi begitu dikasih tahu bahwa ada raja yang baru lahir, maka otomatis dia memang punya kekuasaan yang memang haus dengan kekuasaan juga, ya. Maka dia rasa bahwa ini agak mengganggu nih, ya. Itu sebabnya dia coba konsultasi kan, begitu orang maju datang coba konsultasi kan. Dia tanya-tanya, ini gimana nih, gitu kan. Ini gimana, benar nggak apa semuanya? Ya memang ada nih begini cerita-cerita akan lahir begitu. Nah pada waktu itu sebabnya dia kembali lagi dengan mengatakan bahwa oke, kamu boleh cari, nanti kalau udah ketemu kasih tahu ya. Walaupun keinginannya itu adalah berbeda, kalau keinginannya bukan untuk menyembah, tapi sebenarnya keinginannya adalah untuk membinasakan. Terima kasih pendeta. Nah, pendeta, aku selanjutnya ingin bertanya lagi, pendeta, sehubungan dengan pertanyaan Gerald. Nah, nggak sehubungan sih, cuman ya masih. Ya karena satu pelajaran kan. Iya, betul. Pelajaran ya. Betul. Makasih, Ger. Sama. Nah, Pak Pendeta, aku pengen nanya Pak Pendeta. Menurut Pak Pendeta sendiri atau menurut dari Alkitab nih Pak Pendeta, mengapa sih orang Majus ini pertama dituntun ke Yerusalem dulu, baru ke Bethlehem? Iya, kita sudah baca tadi sekilas cahaya itu mengatakan bahwa mereka mengikuti bintang, dan bintang itu adalah malaikat kan, ya. Dan malaikat yang menuntun mereka berjalan, kemudian diajak nih ke sana dulu, baru ke tempat nikahannya. Allah ingin memberikan kepada orang-orang yang mengaku pada waktu itu bahwa ini nih kami pelajar kitab juga kok, kami tahu gini, kami tahu akan semuanya, walaupun mereka pikir bahwa Mesias mereka itu adalah orang besar yang akan lahir dengan gagah, dengan semarak dan lain sebagainya, dengan rumah sakit, mungkin rumah sakit terkenal dan lain sebagainya. Ya, jadi pada waktu itu Allah membawa orang Majus ke sana untuk memberikan bahwa sebenarnya udah lahir kok ya, kenapa kalian nggak tahu gitu? Kenapa kalian, itu sebabnya pada waktu dikasih tahu itu, maka mereka kan kaget semua ya, kaget, dan mereka tidak menyangka bahwa ini memang dia apa bukan sih gitu ya. Seperti itu ya. Pak Pendeta, lalu mengapa Herodes itu merasa diperdayai gitu? Menurut Pendeta, mereka melakukan apa sih? Iya, pada waktu malaikat bintang itu atau malaikat itu menuntun kemudian sampai di mana tempat Yesus lahir, ya. Kemudian pada waktu tempat di mana Yesus lahir itu mereka mempersembahkan semua bawaan mereka, walaupun tadi dikatakan tidak ada catatan berapa banyak sebenarnya mereka yang datang, bukan hanya 3 mungkin dan sebagainya, tapi yang pasti bahwa bawaan mereka itu 3, ya. Kemudian dikatakan bahwa mereka ingin pulang, maka Tuhan berikan petunjuk bagi mereka, janganlah ya, karena Tuhan tahu apa maksud Herodes. Ya, kalau mereka dikasih tahu, maka ini nanti akan panjang. Sebabnya pada waktu pulang, mereka pulang lewat jalan yang lain, bukan jalan pada waktu mereka pulang mencari tempat di mana Yesus lahir. Jadi mereka menghindar berdasarkan petunjuk daripada Allah supaya mereka jangan pulang melalui jalan yang sama dan bertemu dengan Herodes. Oke, aku sekarang ya mau nanya ya, kan tadi mereka udah. Boleh. Mimpi yang seperti apa yang menjadi yang dianggap tuh kayak apa ya, menjadi komunitas Tuhan. Komunikasi dengan komunikasi Tuhan. Komunitas lagi. Mimpi itu, kalau mimpi kekenyangan beda ya, beda mimpinya. Saya sering banget pendeta, baru aja gitu. Iya, tapi kalau memang kita ada sesuatu yang pasti kita, kayaknya kita akan Tuhan kasih petunjuk bagi kita, ya. Kan Tuhan kasih petunjuk bisa melalui mimpi, bisa melalui teman, bisa melalui Alkitab, ya, dan lain sebagainya, ya. Tapi kepada mereka memang melalui mimpi dan kita tahu mereka ini memang orang pelajar-pelajar Alkitab yang baik. Mereka bukan orang yang nggak tahu apa-apa, tiba-tiba datang masuk dalam catatan Alkitab, tidak. Ya. Allah kan selalu mencari orang yang memang mau untuk diberikan petunjuk, yang memang orang itu juga pencari daripada Allah. Ya, jadi bukan hanya sekedar diterima kemudian jalan, tidak. Boleh lihat cerita-cerita sahabat lalu, kita sudah 2 sahabat lalu juga kita sudah belajar
bagaimana tuntunan Tuhan, kemudian sahabat. Lalu kita sudah tahu juga bagaimana Tuhan menuntun orang-orang yang mencari, ya. Ini juga demikian, maka mereka pun mencari, kemudian mendapatkannya, dan Tuhan memberikan pada mereka komunikasi yang memang langsung untuk diberikan bahwa oke, ini loh. Jadi mimpi itu beda lah dengan mimpi kekenyangan, mimpi lain sebagainya. Tapi kalau memang itu petunjuk dari Tuhan, kita akan tahu, oh ini kayaknya Tuhan yang kasih petunjuk bagi kita. Menarik banget ya ini ya. Masih mau dilanjut nggak nih? Lanjut. Aku kayak makin penasaran gitu. Boleh banget Kiro. Teman-teman di rumah masa digantungin? Nah, kan nggak bagus kan ngegantungin kan, kayak nggak enak gitu kan, kayak berharap sendiri gitu kan. Nah, mungkin Pendeta ini salah satu kaitan dengan pertanyaan tadi nih, Pendeta. Pendeta sempat mengatakan bahwa ada salah satu Herodes, ada salah satu kekuasaan yang ingin tidak direbut oleh orang lain, seperti itu ya Pendeta ya. Tapi apakah harus untuk membunuh anak-anak di bawah 2 tahun, Pendeta? Iya, ini bedanya mungkin dengan zaman sekarang. Zaman sekarang kalau ada hukum begitu udah HAM, orang langsung teriak itu melanggar langsung hak demo semua. Langsung demo apa semuanya gitu ya. Apalagi sifatnya udah sampai membunuh ya. Dan usianya juga dibatasin lagi 2 tahun ke bawah. Jadi banyak hal dalam cerita-cerita di Alkitab juga, kalau sudah merasa terganggu kedudukannya, seseorang yang berkuasa kemudian merasa terganggu kedudukannya akan diambil dan lain sebagainya, maka mereka akan gunakan berbagai cara, dan cara yang ampuh adalah, ini saya sudah dibohongin, kalau istilah saya, sudah dibohongin orang Majus, katanya baru lahir, nggak tahu baru lahirnya kapan, ya, apakah tahun lalu atau kapan, tapi 2 tahun ke bawah binasakan saja. Ya. Zaman itu memang hal yang biasa saja untuk kita raja. Soalnya seorang yang melawan juga kan langsung dipampang, ini nggak boleh, ini ditangkap dan lain sebagainya. Jadi perintah untuk membunuh itu pada zaman itu hal yang biasa, apalagi itu sebagai raja. Walaupun zaman sekarang sudah nggak zamannya lagi, ya, nggak zamannya lagi. Walaupun ada tindakan-tindakan seperti itu juga langsung orang akan bereaksi, apalagi dengan zaman digital sekarang ya. Semua langsung tahu kok apa semua orang langsung tahu. Wah, seru banget nih. Masih ada nggak nih mau nanya nih? Mungkin terakhir kali ya, pertanyaan terakhir ini. Aku ada pertanyaan terakhir Pendeta yang menarik buat aku nih. Dimana pas kita udah pelajari pelajaran sahabat ini, kan dibilang tuh kalau orang Majus memberikan istilahnya seserahannya itu emas, mur, dan kemenyan tuh Pendeta. Nah, ada arti apa sih dari ketiga barang itu? Apakah emang secara spontanitas memberikan itu atau ada maksud di belakangnya? Benar. Iya, itu kan barang yang bukan hanya sekedar melambangkan ya barang biasa aja, enggak. Zaman dulu juga itu sudah melambangkan satu penghormatan, dengan membawa mereka emas, kemenyan, dan mur. Ya, yang mereka bawa itu, yang mereka persembahkan, satu penghormatan mereka kepada ini loh raja yang baru lahir, yang mereka tahu ini akan bawa kepada keselamatan mereka berdasarkan apa yang mereka pelajari selama ini, maka mereka mempersembahkan yang terbaik, dan yang terbaik yang ada pada saat itu bagi mereka adalah ketiga barang ini. Jadi ketiga benda inilah yang mereka persembahkan kepada Tuhan. Artinya kan juga ya, emas itu ya dengan segala kemurniannya, dengan segalanya, itu yang dibawakan, yang melambangkan kepada apa sih yang kami punya, ini yang bisa kami serahkan, ya kami serahkan, ini yang paling berharga, ini yang kami serahkan. Baiklah. Aduh, sayang banget. Waktunya udah merah-merah nih. Inilah yang batasi kita. Aduh, padahal masih banyak banget pertanyaan-pertanyaan. Aduh, sayang banget waktunya kelap-kelip nih. Jadi nggak bisa kita lanjutkan lagi. Jadi terima kasih Pendeta sudah menjawab semua pertanyaan-pertanyaan kita. Dan ya pasti teman-teman di rumah juga pasti banyak pertanyaan-pertanyaan ya kan. Oke, jadi buat teman-teman yang ada di rumah, tungguin kita terus. Jangan kemana-mana dulu. Soalnya kita bakalan bahas ya lebih lanjut. Betul. Pasti masih pada kepo kan lanjutannya gimana, masa digantung. Enak banget. Nggak enak banget. Jadi kita tunggu dulu, tapi kita harus dengar apa kata Profesor Corner dalam segmen Apakah Kamu Tahu? Oh iya, satu lagi, kita juga akan dengarkan pendapat dari teman-teman kita nih yang ada di segmen
Iya benar ya. Benar. Tadi apakah kamu tahu, sekarang Iya, apakah pendapatmu? pendapatmu. Betul. Oke, jangan kemana-mana. Halo Sobat Cornerstone semua. Kali ini Profesor Corner akan memberikan informasi yang bermanfaat bagi kita di pelajaran kali ini. Nah, apakah kamu tahu berapa tepatnya jumlah orang Majus yang tidak diketahui? 3 hanyalah dugaan, karena mereka membawa emas, kemenyan, dan mur. Nah, barang-barang itu adalah yang paling berharga pada waktu itu. Semua pemberian secara harfiah layak untuk diberikan kepada raja, namun juga mengandung makna simbolik. Emas, barang yang selalu memiliki nilai komoditas yang tinggi sepanjang sejarah, adalah pemberian yang layak untuk raja. Kemenyan digunakan untuk membuat ungkapan, sebuah pemberian yang layak untuk imam. Mur adalah zat pembalseman yang digunakan oleh bangsa Mesir untuk membuat mumi. Nah, pemberian ini melambangkan Yesus sebagai raja, imam, dan juru selamat yang akan mati untuk menyelamatkan kita dari akibat dosa. Nah, itu dia informasi untuk sahabat-sahabat Cornerstone semua. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Namanya Bella Virgil, asalnya dari Perguruan Advent 1 Jakarta. Perkenalkan, nama saya Dea Lova dari Perguruan Advent Jakarta. Perkenalkan, nama saya Metio Gumasudengan Siboro. Saya berasal dari Perguruan Advent 1 Jakarta. Kalau aku ditanya gitu sih, pasti jawabnya karena dengan banyak berdoa aja, atau karena kita punya iman kepada kepercayaan kita, pasti semuanya nggak ada yang mustahil. Menurut aku, gimana ya ketemu Yesus, tapi di zaman sekarang kan udah nggak ada, nggak mungkin. Jadi kita cari Tuhan Yesus itu dengan berdoa. Kalau tanggapan saya sih lebih baik tanya ke pendeta sekitar dan membaca petunjuk dari Alkitab. Kembali lagi di Cornerstone Connections. Nah, itu dia nih teman-teman, tanggapan dari sahabat-sahabat teman-teman kita yang lain dan juga dari Profesor Corner. Betul. Nah, nggak terasa nih diskusi kita udah mau berakhir. Padahal ada banyak pertanyaan ya. Betul. Nah, maaf Pak Pendeta, mungkin Pak Pendeta bisa memberikan 1 atau 2 kata sebagai kesimpulan dari pelajaran kita sahabat ini. Kita 1-2 kata. Dikit banget. 1-2 kalimat. Ya. Boleh 1-2 kata ditambah-tambah terus katanya. Iya. Durasi. Oke, pada orang-orang muda dimanapun pada saat ini berada, pelajaran kita kali ini mengambil judul Mengikuti Bintang di Sana, memberikan kepada kita bahwa orang-orang Majus adalah orang-orang yang memang setia, orang-orang pelajar Alkitab yang baik, orang-orang yang menyelidiki firman Tuhan, dan pada waktu petunjuk itu ada mereka mau untuk mengikuti petunjuk itu. Kita kembali dimintakan dalam pelajaran kita bahwa mari kita belajar firman Tuhan, dan firman Tuhan itu boleh menjadi penuntun bagi kehidupan kita untuk mengikuti sampai kita boleh bertemu pada waktu kedatangan Kristus yang kedua kali. Terima kasih pendeta atas kesimpulannya. Nah, teman-teman di rumah, seperti yang sudah kita katakan di awal tadi, bahwa di akhir segmen kita akan Kuis. Kita kasih kuis. Ada bumpernya nggak? Kuis berhadiah. Gitu. Nggak ada ya? Langsung ya? Nah, teman-teman tuh boleh menjawab langsung di kolom komentarnya sosial media kita atau melalui story IG Hope Channel Indonesia. Pertanyaannya boleh kakak kita yang baca aja. Iya. Pertanyaannya adalah apa, Gir? Nah, pertanyaan nomor 1 akan dibahas oleh Brian. Oke. Silakan, Brian. Persembahan apakah yang diberikan orang Majus kepada Yesus? Nah, sekali lagi nih ya, aku bacain nih Oke. ya. Persembahan apakah yang diberikan orang Majus kepada Yesus? Tadi ada tuh kan padahal. Iya. Jadi teman-teman Lanjutannya apa? untuk menjawab ini,
kita itu harus membalas di story IG Hope Channel Indonesia atau membalas jawabannya langsung tag ke IG Hope Channel kita dengan format #Cornerstone 5. Misalkan contohnya jawabannya adalah besi. Jadi ketik #Cornerstone 5 di spasi jawabannya besi itu tadi. Nah, jadi buruan teman-teman untuk menjawab dan menangkan hadiahnya. Pertanyaan itunya baru diumumin besok deh. Iya, biasanya gitu. Iya. Hari Sabat. Kasih tahu aja. Iya. Kan ini hari Minggu, munculnya hari Senin. Iya. Gitu. Dan pemenang itu bisa dilihat di story Instagram Hope Channel Indonesia, guys. Betul. Nah, Oke. Sekarang pendeta, karena waktu kita sudah tinggal sedikit lagi akan merah-merah, kita boleh minta tolong pendeta buat berdoa. Baik, kita berdoa. Tuhan di surga, kami terima kasih atas pelajaran pada saat ini. Kami terima kasih Tuhan mengingatkan kami bagaimana kesetiaan orang-orang Majus dalam mengikuti Tuhan. Biar kesetiaan yang sama boleh menjadi bagian kami, untuk kami juga boleh bertemu dengan Tuhan pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tuhan boleh memberkati semua orang-orang muda dimanapun mereka berada, dalam segala aspek kehidupan mereka yang bersekolah dan berkuliah. Tuhan memberikan kerajinan untuk belajar dan mendapatkan hasil yang baik. Yang berada dalam keadaan sakit pada saat ini, Tuhan berikan kesembuhan. Yang dalam kesusahan dan berseru pada Tuhan, Tuhan kiranya boleh menjawab seruan doa-doa mereka, agar mereka pun boleh melihat kasih Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa dalam nama Anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih pendeta. Terima kasih, pendeta. Guys, itulah pelajaran Cornerstone kita sepanjang pekan ini bersama sahabat-sahabat studio dan juga pendeta Bedi Tambunan. Terima kasih Pak Pendeta. Ya, sayangnya sudah berakhir. Ya, terima kasih ya. Seru banget. Oke, semangat terus untuk teman-teman dalam mempelajari Alkitab. Buatlah sebuah ketetapan untuk membaca Alkitab kamu dari halaman ke halaman lainnya. Dan lihat sendiri apa yang akan terjadi di sana. Karena banyak janji pengharapan yang Tuhan tulis buat kita semua. terima kasih untuk sahabat-sahabat Hope Channel juga yang setia banget nih nontonin dari awal sampai akhir. Nah, kita harus selalu belajar dan mencari firman Tuhan melalui Cornerstone Connections.